Halo adik-adik semua, kita berjumpa kembali bersama Abang dan Kakak tim Biro Simirna HKBP Piaraja Tarutung. Kali ini kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Maka itu Abang meminta adik-adik semua duduk yang rapi ya. Kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Salam sejahtera. Tempat berlindung yang teguh di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Loas rotu audak dana Nina Yesus Tuhani Beta rohamu sudena Sai oloi soarai Hamu dongan unang togang Rohamu tu Yesusi Hamu dongan togang rohamu tu Yesusi Ale Tuhan nungaro au naing maka holongi ho gomos tiop matangaku molo naing musukuro hamu dongan unang togang rohamu tu Yesusi hamu dongan unang togang rohamu tu Yesusi. Loas rotu audak dana Nina Yesus Tuhani Beta rohamu sudena Sai oloi soarai Hamu dongan unang togang Rohamu tu Yesusi Hamu dongan unang togang rohamu tu Yesusi. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, marilah kita memasuki pengajaran dan khotbah sekolah minggu HKBP. Adik-adik sekolah minggu duduk yang rapi ya dan lipat tangannya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang memberikan kuasa kehidupan kepada kami. Engkau menyayangi anak-anak sekolah minggu, memberikan sukacita, pengharapan, dan kasih yang daripadamu kepada kami semuanya. Untuk itulah kami ya Tuhan bersyukur kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat menjadi pedoman, petunjuk bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Adik-adik sekolah minggu mendengarkan dengan baik, saya akan membacakan kepada kita semua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih, setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, mujizat atau karya besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanannya di dunia ini berasal dari Allah Bapa. Hanya kepada Yesus Kristus sajalah kuasa itu diberikan. Kalau kita lihat adik-adik sekolah minggu, dan sering kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan banyak penyakit bagi orang yang menderita penyakit tersebut. Dan pada saat ini juga dalam firman ini, mujizat 5.000 orang diberikan makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan bersisa 12 bakul. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah sudah tahu berhitung, adik-adik sekolah minggu membagi 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Ayo, adik-adik sekolah minggu, bagaimana caranya ya? Pasti di hasil pembagian itu, roti dan ikan yang dibagi itu 0,000000, nolnya banyak sekali. Sehingga kalau dari perhitungan adik-adik sekolah minggu di rumah, tentu tidak bisa ya untuk mencukupi 5.000 orang makanannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, di rumah ketika sedang makan, kita juga memiliki perbandingan adik-adik sekolah minggu menghabiskan makanan di rumah berapa banyak. Tentu memang tidak mungkin orang banyak itu mendapat makanan dari 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam firman Tuhan ini, bahwa Yesus menunjukkan kuasanya dan memperhatikan kebutuhan hidup orang banyak. Adik-adik sekolah minggu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus,
sempat dan ragu dan khawatir juga akan kesejahteraan atau makanan yang akan diberikan kepada orang banyak itu. Sehingga murid-muridnya hampir pasrah. Filipus mengatakan bahwa roti seharga 200 dinar pun tidak cukup untuk 5.000 orang kalaupun dibagi dengan potongan yang kecil-kecil. Tetapi Yesus membiarkan pertanyaan itu dan membiarkan percakapan itu terjadi karena Yesus ingin melihat seberapa besar iman dari murid-murid Yesus itu kepada Dia. Tetapi adik-adik sekolah minggu, jalan keluar juga ditunjukkan oleh Andreas, saudara dari Simon Petrus, yang mengatakan bahwa di sini ada yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Itulah yang diberikan kepada orang banyak itu, sehingga Yesus dengan keyakinan penuh mengatakan kepada orang banyak itu, suruhlah mereka duduk dan menikmati makanan itu. Lalu Yesus memberikannya kepada orang banyak itu, dan apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang itu ternyata lebih 12 bakul banyaknya. Kalau dari perhitungan kita tadi, kalau dari perhitungan manusia tentu itu tidak akan mungkin. Tetapi mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa, yang memberikan mujizat kepada manusia pada saat itu dan juga sampai sekarang. Murid-muridnya disuruh untuk mengumpulkan potongan-potongan itu supaya tidak ada yang buang, supaya tidak ada yang terbuang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau makan di rumah, kumpul sama bapak, ibu, kakak-kakak, saudara sekalian, atau kapanpun waktunya makan, sarapan, makan siang, atau makan malam, adik-adik sekolah minggu makanannya habis atau tidak? Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, dan Yesus juga berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang sisa itu supaya jangan terbuang. Demikianlah kita juga harus menghargai bahwa makanan itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kebutuhan manusia di dunia ini. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, dalam firman ini, pada minggu ini, kita diingatkan dan harus yakin kepada kuasa atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan semua manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu. Dan jangan fokus kepada perhitungan-perhitungan manusia yang tidak dapat dimengerti. Tetapi kalaupun kita mempunyai, misalnya adik-adik sekolah minggu ingin merencanakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan, jangan lupa terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan agar semuanya berjalan atas kehendaknya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang memberikan kesejahteraan kepada manusia, perlindungan dan kekuatan. Adik-adik sekolah minggu juga diingatkan pada minggu ini untuk hidup saling berbagi, saling tolong-menolong untuk kebaikan bersama. Dan jangan lupa adik-adik sekolah minggu, berterima kasih apapun makanannya yang diberikan oleh orang tua. Jangan sampai makanan itu tidak habis atau terbuang. Oleh karena itu, kita mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan jangan menyia-nyiakan. Nah, yang terakhir adik-adik sekolah minggu, hal yang terpenting adalah jangan lupa berdoa ya sebelum makan, agar makanan yang kita makan itu menjadi kesehatan dan juga
kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Adik-adik sekolah minggu, Yesus Kristus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang datang dari Allah Bapa. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang datang dari Allah Bapa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap berharap dalam situasi apapun terhadap kuasa Tuhan yang begitu besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setialah dan tetap beriman, berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang datang dari Allah Bapa yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan kami pakai di dalam kehidupan kami, bantu kami, tolong kami untuk tetap beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan memberikan kami kehidupan, kesejahteraan, dan kasih di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Maapolokon sai berhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Maapolokon sai berhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Unang mapa sudah tiki holan nama
Masayar gado tiki unang maapolokon say berhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Maapolokon say parhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Unang mapa sudah tiki holan namar meami alasian Tuhan idotiki unang maambolokon. Masayar gado tiki unang maapolokon say berhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Nah, bagaimana tadi khotbah Mang Pendetanya? Itulah salah satu mujizat yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa, Dedik? Sangat luar biasa. Demikianlah pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Buang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-sia.
Bicu-bicu-bi itu sakit, jek ejek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Bicu-bicu-bi itu sakit, jek ejek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Bicu-bicu-bi itu sakit, jek ejek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Bicu-bicu-bi itu sakit, jek ejek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat. Tuhanlah diandalkannya, Tuhanlah kekuatannya. Ku mau seperti Yusuf, dalam sengsara tak putus asa. Ku mau seperti Yusuf, pemuda hebat, beriman kuat.